Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putra Maulana. Aku dari Politeknik Negeri Jakarta, program studi penerbitan jurnalistik. Dan melalui video ini, aku ingin mereview sebuah film yang berjudul Spotlight. Untuk konteks, aku berkuliah di jurusan penerbitan jurnalistik, dan pada salah satu mata kuliahnya, yaitu mata kuliah Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik, itu menugaskan mahasiswanya untuk mereview salah satu film. Sebetulnya ada 3 opsi film yang beliau sarankan. Ada All the President's Man, ada The Spot, dan ada Spotlight ini. Lalu kenapa aku memilih Spotlight ini? Sebetulnya tidak ada alasan khusus mengapa aku memilih film ini. Aku hanya asal memilih saja. Tapi ketika aku menonton filmnya, jujur sangat-sangat menarik, sangat-sangat interesting. Aku jadi tahu bagaimana dunia media bekerja, seorang jurnalis bekerja, bagaimana persaingan suatu media, bagaimana suatu investigasi dilakukan, dan bagaimana dampak seorang jurnalis di kehidupan masyarakat. Mungkin sebelum mulai, aku ingin sedikit menyampaikan sinopsis singkat dulu kali ya. When you're a poor kid from a poor family, religion counts for a lot. And when a priest pays attention to you, it's a big deal. Film Spotlight ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tim investigasi Spotlight milik surat kabar The Boston Globe. Film ini itu menceritakan upaya para jurnalis dalam mengungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah pastor gereja Katolik di Boston. Dalam penyelidikannya, mereka menemukan bahwa kasus tersebut bukan hanya melibatkan beberapa individu, melainkan telah terjadi secara sistematis dan ditutupi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan. Lalu, melalui proses investigasi yang panjang, pengumpulan dokumen, wawancara korban, serta verifikasi data yang ketat, tim Spotlight akhirnya berhasil menerbitkan laporan yang mengungkap kebenaran kepada publik. Ya mungkin itu sinopsis singkat sekaligus spoiler sedikit. Jujur dari aku sendiri film ini tuh sangat menarik. Karena apa? Ada beberapa hal yang menurut aku relate dengan keadaan kita sekarang. Lalu selebihnya adalah banyak hal-hal yang menginspirasi aku sebagai seorang mahasiswa di jurusan jurnalistik. Hal yang menurut aku menarik itu salah satunya adalah ketika scene pertama kali salah satu korban atau pemimpin snap ini datang ke kantor Globe Boston. Di situ dia menjelaskan kenapa alasan dia dulu bisa dilecehkan oleh seorang pastor. Dialognya seperti ini. Ketika kalian dari keluarga miskin dan menjadi anak miskin, ketika ada seorang yang memperhatikan kalian merasa beruntung. Apalagi jika itu seorang pastor. Ketika dia meminta tolong kepada kalian, rasanya itu sama seperti Tuhan meminta tolong kepada kalian. Jadi sulit buat ditolak gitu. Apalagi dia yang menolong kita saat kita kesulitan. Dan menurut aku itu cukup relate dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Ya menurutku mungkin itu bisa jadi salah satu alasan mengapa kasus pelecehan di Indonesia ini banyak terjadi, terutama di pondok pesantren, oknum pondok itu ya. Lalu scene yang lainnya adalah ketika pemeran Mike atau pemeran Hulk itu marah karena dia kan sebetulnya ditugaskan ke luar kota oleh tim Spotlight ini. Lalu dia dikabarkan bahwa ternyata dokumen yang mereka ingin dapatkan itu sudah dirilis secara publik. Dia kembali buru-buru lalu dia mendapatkan dokumen itu. Saat sesampainya dia di kantor, dia ingin segera mencetak berita itu karena surat law-nya ini atau dokumen resminya ini udah ada gitu. Dia gak ingin ada media lain yang membuat atau mengangkat berita ini lebih cepat dibanding mereka. Tapi salah satu bosnya
itu bilang nggak bisa, hanya dengan bukti ini saja itu nggak akan bisa eh, menyelesaikan ini semua gitu. Kita butuh bukti yang lebih kuat agar kasus ini tuh bisa sepenuhnya selesai. Jadi di sini tuh kayak ada pergejolakan antara kecepatan dan akurasi, bukan akurasi sih, lebih tepatnya fakta dan kecepatan. Jadi lebih memilih idealis atau ya udahlah gitu, yang penting market suka. Ya menurut aku sih, pandangan aku seperti itu di sini nih. Jadi sini ini sangat menarik. Lalu scene lainnya yang menarik adalah sebetulnya setelah itu scene wawancara juga menarik. Scene wawancara dengan beberapa korban itu sangat menarik karena bisa merasakan emosinya gitu, kayak kerasa banget bahwa di situ tuh kayak beneran korbannya langsung gitu yang diwawancara. Ya meskipun memang ada sih salah satu korban asli yang memang eh, diwawancara di situ, masuk ke dalam film. Mungkin itu scene menarik. Lalu analisis kode etik. Analisis kode etik yang pertama mungkin aku sadari itu ada akurasi dan verifikasi data. Seperti yang tadi aku bilang di scene menarik yang sebelumnya, ketika si Mike ini atau pemeran Hulk di film Avenger ini sudah mendapatkan dokumen resminya, lalu dokumen, si ketua timnya ini, salah satu anggota timnya ini, dia gak mau langsung merilis beritanya meskipun udah itu, karena dia merasa eh, belum cukup gitu, buktinya itu belum cukup dan belum ada verifikasi informasi resmi gitu. Jadi dia ingin make sure dulu informasinya, sumbernya itu cukup, sumber informasinya itu terverifikasi, baru berita ini diterbitkan gitu. Lalu independensi, di sini terlihat sekali kan musuh mereka itu adalah orang-orang yang memang memiliki wewenang dan kekuasaan, yaitu pihak gereja itu sendiri dan hukum. Dan meskipun mereka beberapa kali mendapat tekanan, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip jurnalistik mereka. Lalu yang selanjutnya itu menghormati narasumber dan korban. Terlihat sekali di beberapa wawancara, tim dari Spotlight ini betul-betul menghargai korban yang ada di film ini gitu, dengan tidak melanjutkan pertanyaan ketika mereka sudah cukup. Lalu terlihat sangat empatik sekali, kayak benar-benar bukan orang yang hanya ingin tahu jawaban, tapi orang yang memang benar-benar mendengarkan cerita si korbannya. Lalu yang terakhir, kepentingan publik. Tujuan utama interview ini kan sebenarnya bukan mencari sensasi, karena kalau kayak gitu mereka udah bisa nerbitin koran itu di awal tadi, ketika dokumen hukumnya itu udah ada, tapi mereka malah nunda itu dan nunggu verifikasi sumbernya ada dulu supaya diterbitin. Jadi mereka benar-benar ingin uh, berita yang diterbitkan yang akurat, yang presisi, dan juga melindungi masyarakat gitu, agar setelah-setelahnya tidak ada lagi korban yang terjadi gitu, dan bisa memberikan keadilan juga bagi para korban sebelumnya. Lalu fakta menarik tentang film ini. Yang pertama pasti kalian semua udah tahu, film ini berdasarkan kisah nyata. Lalu tim Spotlight itu benar-benar ada di The Boston Globe. Dia tuh bukan bukan tim buatan buat di film, tapi memang benar-benar ada timnya. Mereka kalau nggak salah udah ada dari tahun 19 berapa gitu. Pokoknya mereka berdiri 45 tahun timnya itu ada. Lalu tim investigasi di dunia aslinya, The Boston Globe ini, mereka mendapatkan penghargaan Pulitzer Prize pada tahun 2003. Lalu film ini memenangkan Oscar Best Picture pada tahun 2015. By the way, film ini dirilis pada tahun 2015. Oh, maaf. Film ini memenangkan Oscar Best Picture pada tahun 2016. By the way, film ini dirilis pada tahun 2015. Lalu di film ini juga banyak dialog yang diangkat dari kisah nyata, maksudnya dari wawancara resmi di dunia nyata. Juga kalau kalian tahu, di sini tuh ada salah satu narasumber korban
yang dia tuh memang di dunia aslinya adalah korban, dan dia muncul di film. Kalau kalian ingin tahu, ini dia orangnya. Lalu selanjutnya, implikasi atau dampak film ini. Mungkin aku akan membagi ini menjadi dua, yaitu dampak bagi seorang jurnalis dan yang selanjutnya dampak bagi masyarakat. Kalau dampak bagi jurnalis sendiri, itu kayaknya menunjukkan betapa pentingnya jurnalisme investigatif, lalu juga dapat menjadi contoh penerapan kode etik jurnalistik di praktek nyatanya. Lalu mengingatkan bahwa media harus mengutamakan fakta daripada kecepatan. Ya sebetulnya agak debatable sih, cuman ya mungkin ada orang yang setuju atau enggak, tapi di sini terlihat bahwa fakta yang baik itu bisa membantu masyarakat. Lalu dampaknya bagi masyarakat itu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap korban, lalu juga mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi, karena di film ini terlihat banget institusinya itu melindungi korban. Lalu terakhir itu memberikan keberanian bagi para korban untuk melaporkan kasus serupa, karena tanpa bantuan korban atau korban tidak mau speak up, berita seperti ini tuh tidak akan bisa berjalan dan tidak akan memiliki apa ya, sumber yang kuat gitu, jadi relevansinya kurang. Dan dengan adanya speak up atau pembicaraan dari korban, itu tuh bisa sangat membantu sekali suatu media. Mungkin penutup dari film Spotlight, kita dapat belajar bahwa tugas jurnalis itu bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencari kebenaran demi kepentingan publik. Film ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kode etik jurnalistik seperti independensi, akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam sebuah investigasi yang berdampak besar bagi masyarakat. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.